Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi live kemarin malam, insya Allah tanggal 27 Mei di iNews TV, Saudara Aiman, yang judulnya Rakyat Bersuara, yang kebetulan di situ sangat menyayangkan seorang advokat, padahal seorang advokat itu disumpah berdasar pasal 4 ayat 2, harus objektif lah menyampaikan gitu ya, dalam sumpah itu di Undang-Undang Advokat 18/2003. Jadi Saudara Firman menyampaikan bahwa yang disampaikan Saudara Firman itu mengatakan artinya kalau saya tanda kutip ini sepertinya mengarah kepada Bang Egy, Prof. Egy, dan dia menyebut juga kubu Roy Suryo seolah-olah mempermainkan hukum. Nah, ini yang saya maksud, tidak tepat seorang advokat berbicara begitu. Kenapa? Karena tuduhan itu sebenarnya tidak memiliki dasar dalam konteks berbicara mempermainkan hukum. Saya akan mengurai sedikit nggak usah panjang-panjang bahwa tanggal 9 Desember, Bang Egy sebagai Presiden TPUA itu mengadu ke Bareskrim Mabes Polri soal ijazah Pak Jokowi yang diindikasikan palsu. Dan tanggal 20 Maret itu memberikan tambahan bukti. Jadi tanggal 9 Desember 2024 itu mengadukan ke Bareskrim seorang Profesor Dr. Egy Sujana. Dan tanggal 20 Maret memberikan bukti tambahan. Dua sudah Dan tanggal 7 April ditambah lagi. Itu yang tanggal 20 itu terlampir ada 7 flash disk atau video yang disampaikan. Terus tanggal 7 April itu ada bukti tambahan lagi dari Bang Egy TPUA lah, intinya begitu. Dan itu yang diajukan juga tambahannya adanya tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang seharusnya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, dan itu dikuatkan oleh anaknya Profesor Dr. Insinyur Sumitro sendiri, bahwa tanda tangan tersebut bukan, dan nama bapaknya tidak pakai SOE. Nah, itu yang dijadikan tambahan Bang Egy yang ketiga kalinya menyampaikan ke Mabes Polri. Artinya dalam pengaduan itu mesti ada bukti awal dong diperiksa. Mesti itu, tidak mungkin tidak. Nah, ini yang saya maksud. Jangan ada bahasa yang Bung Firman mengatakan bahwa mempermainkan hukum. Nggak boleh itu. Itu Anda tahu kan Undang-Undang Advokat itu 18/2003 pasal 4 ayat 2 bahwa disumpah yang isinya harus objektif, jujur menyampaikan itu. Jangan begitu dong gitu loh. Nah, ini nggak benar. Ini semacam somasi aja lah. Saya sekjen kebetulan gitu loh Dan pemanggilan Bareskrim betul tanggal 15 pada saat itu disamakan saat Bang Egy waktu itu harusnya meluncur ke UGM Jogja, dan dilanjutkan tanggal 16-nya ke rumah Pak Jokowi di Solo. Tapi karena ada panggilan terus Bang Egy juga kondisinya waktu itu kurang ini, akhirnya TPUA yang lain yang berangkat itu. Nah, tapi sebelum itu saya ceritakan, sebelum tanggal 15 April ini, bahwa sudah pernah ada pemeriksaan yang mendukung pengaduan Bang Egy ini. Ada Bang Medi, ada Bang DHL, ada Rustam Effendi, terus ada siapa lagi? Rizal Fadila yang diperiksa. Artinya sudah mencukupi. Kenapa itu tidak mendapatkan LP selama 6 bulan? Kok dumas gitu loh, pengaduan terus. Sedang di kubu berikutnya begitu mengadu ke Polda, 1 hari sudah ada undangan klarifikasi, semua dipanggilin. Nah, itulah Nah, kembali kepada tanggal 15 itu April, memang betul Bang Egy tidak hadir, tapi tanggal 24-nya kalau nggak keliru, DHL datang ke Mabes Polri
membawa tambahan baru bukti, ya, dan itu sudah diperiksa dan itu clear. Nah, ini yang saya maksud, bantahan bahwa tidak ada permainan hukum di sini atau yang mempermainkan hukum. Jadi Bung Firman sebagai advokat itu juga harus objektif. Jangan bahasanya ada seolah-olah menuduh, ya kan, walaupun di awal permukaannya dikatakan mohon maaf, ya, tapi itu kesannya itu tidak baik gitu loh ya. Kita nih advokat, ya bisalah menempatkan bahasa, apalagi yang saya katakan tadi di sumpah advokat itu sudah jelas harus objektif menyampaikannya. Nah, selain daripada itu, kalau mengacu ini sudah menggeser dulu ya, bukan di Mabes, kita menggeser ke Polda. Di Polda itu memang ada panggilan 6 Mei, dipanggil lagi 22. Prof. Egy ini lagi di luar negeri. Dia lagi diindikasikan akut dan bukan indikasi, sudah ada bukti bahwa dia itu kena kanker usus menyebar. Nah, tinggal proses yang di luar negeri itu ya akan dilakukan dalam minggu ini, mungkin operasi besarnya untuk memotong ususnya dan lain-lain ya. Ya, yang dilakukan artinya medis ahlinya lah di sana gitu ya. Nah, dan itu juga setelah itu baru menunggu pemulihan, tentu itu agak sedikit panjang ya. Tapi ingat bahwa panggilan tanggal 6 di Polda, kan yang Mabes sudah lah ya selesai ya. Yang di Polda tanggal 6 itu adalah bentuk klarifikasi undangan. Artinya kalau bicara KUHP itu tidak diatur tentang itu. Tapi tetap menghormati, yaitu ada anaknya Hizbullah, dan termasuk juga setelah memberikan pengertian kepada penyidik yang memanggil tanggal 6 tersebut, itu ada saya juga, tapi saya tidak langsung mengikuti. Ya, ada advokat-advokat yang lain ya. Itu ada ini Gunawan juga, Mas Gunawan yang mendampingi juga, bahwa poinnya kondisi Bang Egy sakit, dijelaskan surat-suratnya dan segala macam. Bahkan di tanggal 22 Mei panggilan yang kedua juga membawa surat kembali kan, kemungkinan sudah melengkapi itu sampai pada tingkat labnya kalau tidak keliru ya, di luar negeri itu. Saya kira sudah itu clear juga, nggak ada masalah. Dan ini kan belum masuk pro justisia, ini yang harus diketahui, belum masuk pro justisia, masih dalam konteks penyelidikan. Nah, itu yang kita menganggap bahwa Bung Firman itu tidak pantaslah berbicara seolah-olah mengatakan kita ini, artinya Bang Egy, Roy Suryo dan lain sebagainya itu mempermainkan hukum. Janganlah, itu tidak baik gitu loh ya. Nah, salah satunya itu klarifikasinya harus Anda juga bisa mengklarifikasi melalui beberapa media bahwa itu tidak baik, tidak benar gitu loh ya. Karena posisi Bang Egy juga sakit. Seandainya nggak sakit dia pasti datang. Ya, karena klarifikasi undangan itu memang tidak ada kewajiban untuk datang karena tidak diatur di undang-undang atau di KUHP. Tambahan lagi, kalau kita bicara advokat, semua kita advokat, ada undang-undang yang mengatur tentang hak imunitas. Undang-Undang 18 2003 itu pasal 16 jelas. Kita punya hak imunitas yang tidak bisa dipidanakan maupun diperdatakan, baik di dalam maupun di luar, dan itu dikuatkan oleh putusan MK. Itu clear. Dan ditambah lagi penguatannya pasal 5 ayat 1 bahwa kita sebagai penegak hukum yang setara dengan jaksa, polisi ya, dan hakim. Bayangkan gitu ya. Maka otomatis proses laporan apapun itu harus dikaji ulang. Karena persoalannya apalagi cuman masalah delik absolut, artinya delik ini pencemaran nama baik kan begitu. Itu ya saya kira tidak inilah ya. Tapi itu delik absolut, jadi orangnya langsung. Dan ada lagi tambahan perma, peraturan Mahkamah Agung ya nomor 1 tahun 56. Bahwa kalau perdata berjalan, maka di hold dulu pidananya. Nggak jalan pidananya. Nah, bayangkan aja berapa kasus perkara perdata soal ijazah, ya kan, soal UGM juga, bahkan rektornya, bahkan SMA-nya yang digugat mulai dari Solo, Sleman, Jogja, dan bahkan ada yang lain lagi. Nah, makanya harus diselesaikan dulu. Kenapa? Karena butuh kepastian. Maksudnya kepastian itu apa sih beratnya untuk menunjukkan ijazah yang asli? Itulah maksudnya. Toh sebenarnya kalau memang
kooperatifnya itu profesional. Karena begini, kalau kita bicara Pak Jokowi itu kan dipilih rakyat, ya kan? Dia karena faktor rakyat, ini Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 itu rakyat menjadi penentu di situ. Daulat tertinggi itu adalah rakyat. Maka setelah dipilih rakyat, mulai dari zaman wali kota sampai dia gubernur, sampai dia presiden 2 kali, wali kota 2 kali, saya kira itu kan sudah kepuasan yang cukup absolut ya, luar biasa gitu ya. Maksud saya apa sih beratnya kalau cuma mau menunjukkan, nggak sampai ribut begini, kira-kira nggak saling lapor, kira-kira begitu. Kalau memang fair mau menunjukkan gitu ya. Oke lah, itu sudah dianggap setengah berlalu karena sekarang masuk dalam proses. Ada hal yang lebih penting dari ini semua, bahwa putusan MK 105 ya dalam kurung PUU 22 tahun 2024 jelas dikatakan bahwa pejabat negara, pemerintah, korporasi maupun kelompok masyarakat itu boleh dikritik. Boleh dikritik. Maknanya tidak bisa melaporkan karena pejabat negara. Nah, apakah sekarang Joko Widodo mantan presiden ke-7 ini pejabat negara? Masih iya. Karena diangkat menjadi dewas sama dengan SBY. Dasarnya apa? Dasarnya Perkap 30 tahun 2025. Kira-kira bulan 2 kemarin dikeluarkan kira-kira ya. Nah, artinya apa? Mendapat gaji yang besar. Gaji tersebut kan uang negara, uang rakyat yang masuk di APBN. Harusnya tidak perlu dong melaporkan. Masa iya sih seorang pejabat tinggi, ini kan tertinggi sudah Dewas ini. Dewas ini kan yang dikelola dan antara ini kan kurang lebih hampir 17.000 T. Ya, kalau dipuruskan sekarang hampir 17.000 T. Anda bayangkan itu. Dan itu tertinggi dan itu sentral kunci negara. Negara bisa berhasil, disitulah nilai semua kekayaan yang ada, kira-kira begitu. Nah, diangkat menjadi dewas, apakah dewan penasihat, apakah dewan pengarah, intinya tertinggi. Nah, kan berarti dia mendapat gaji yang cukup fantastik dong, uang rakyat dan di APBN. Nah, makanya dari itu seharusnya tidak pantas juga mau melaporkan. Toh yang menjadi persoalan hanya selembar ijazah. Kalau itu dikumpulkan baik-baik semuanya, mari kita bicara secara terbuka. Sejak dulu lah ya, 3 tahun lebih lah ya, kayak gitu melakukan gitu ya. Saya kira kan clear, gak ada masalah. Itulah ya, kita juga bangga punya presiden yang memiliki ijazah yang tuduhan itu ternyata nggak benar. Nah, saya kira sederhana kok itu. Sekali lagi saya katakan Bung Firman ya harus mengklarifikasi. Ya, walaupun ini bukan somasi, tapi setidak-tidaknya Anda juga harusnya memahami bahwa kita tidak pernah mempermainkan hukum dengan tadi yang kita jelaskan mulai tanggal 9 Desember itu sampai itu di Mabes sampai kita loncat ke Polda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan dari Mas Gunawan, silakan. Terima kasih. Yang juga harus kita pahami, harus kita sampaikan bahwa tidak ada di sini Bang Egy melakukan permainan hukum atau mempermainkan hukum. Harus kita pahami, jangankan yang masih dalam tahapan pemanggilan klarifikasi atau sebagai saksi. Seseorang yang dinyatakan sakit masuk ke dalam pemeriksaan saja, sudah masuk ke majelis hakim saja, majelis hakim itu mengembalikan kembali berkasnya ke kejaksaan. Contoh, mohon maaf, presiden kita Pak Harto waktu itu di Jakarta Selatan, Pengadilan Jakarta Selatan pernah dilakukan penyelidikan, kalau nggak salah nomor perkara 842 garing pidana PID garing 2000 garing PN Jakarta Selatan. Saat itu Pak Harto dinyatakan sakit permanen, berkasnya dikembalikan, sudah masuk itu dalam proses pro-justisia. Apalagi ini belum, kondisi Bang Egy belum masuk proses pro-justisia dan sedang sakit permanen, sedang harus dioperasi. Kita mohon doanya lah, kanker, itu kanker dan sakit permanen, kita mohon doanya. Jadi Pak Firmanto ya, Firmanto, saya nggak kenal sama beliau ini ya, hati-hatilah bicara.
Tolong untuk klarifikasi. Jadi tidak ada tuh Bang Egy mempermainkan hukum, itu nggak ada. Beliau sedang sakit dan saya ikut menghantar PH-nya Bang Egy karena saya juga PH-nya waktu itu, menghantarkan surat-surat, dokumen-dokumen termasuk rekam medis ke Kamnek, Subdit Kamnek Polda Metro Jaya, yang kemudian kami diantar oleh personel Kamnek, Subdit Kamnek ke bagian Renata. Apa yang kami antar? Dokumen-dokumen dari foto-foto, rekaman medis bahwa menyatakan Bang Egy memang dalam kondisi sakit. Jadi hati-hati bicara, sabut bahasa yang menyatakan Bang Egy mempermainkan hukum. Terima kasih. Saya kira mungkin itu, kalau memang Mbak Mary mau ada tambahan. Boleh dikit ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kebetulan saya ada di lokasi kemarin itu, Bang. Kebetulan saya ada di lokasi dan memang dari pihak yang dihadirkan itu kan sebelah kanannya itu Bang Roy Suryo, Bang Rismon, kemudian Bang Komarudin, Bang Refli di luar, gitu ya. Kemudian di sebelah kiri itu Bang Firmanto, Pak Susno Duaji, dan Bang Fitra. Nah, kalau saya melihat bahwa tidak, iya, iNews TV, bahwa tidak seimbang gitu loh. Bagaimana mungkin dua orang ilmuwan yang istilahnya hari itu seperti dikuliti oleh pengacara. Ya, tapi nggak bisa kan dikuliti. Lah iya, makanya nggak nyambung. Andai di situ ada satu orang dari TPUA akan langsung tercounter. Jadi mungkin untuk iNews masukan supaya nggak jadi gaduh gitu loh. Karena maaf ngomong ini, komen-komen orang tuh, wah Bang Egy gini-gini gitu ya, mangkir, tidak bertanggung jawab dan sebagainya, bahkan jadi doa-doa yang buruk gitu loh. Dan ini tidak baik untuk iklim hukum di Indonesia. Jadi iNews kayak kemarin juga Bang Rismon itu seperti Pak Firmanto juga seperti gini bilangnya, Bang, siap nggak nih Bang Roy Suryo sama ini, seolah-olah siap dijeruji lah intinya gitu. Nah, jadi masukkan aja. Kami sebagai penonton juga nggak boleh teriak. Jadi saya melalui WhatsApp berkomunikasi dengan Pak Rismon kemarin, sehingga ada beberapa yang sempat diklarifikasi mengenai kehadiran dari Bang Egy. Begitu. Terima kasih, Bang. Ya, Assalamualaikum. Jadi itu ya sudah dijelaskan ya tadi ya, sudah sangat konkret penjelasan kita juga. Jadi sebaiknya hati-hatilah ya, kan kita advokat itu disumpah pasal 4 ayat 2 itu, bahwa kita harus berlaku objektif. Izin, ini banyak netizen mempertanyakan buktinya apa kalau Bang Egy itu lagi sakit atau lagi di luar negeri. Izin untuk biar di-spill kalau boleh ada buktinya, Bang. Itu iya, yang dimaksud kalau ini kan bukan dalam kapasitas pembuktian ini ya. Ini persoalan berbeda gitu ya. Tapi ya bukti itu sudah kita berikan kepada penyidik di Polda. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Gunawan sudah ada. Dan kalau memang mau lihat Bang Egy lagi terlentang, dia lagi masih aktif, ada ya Per hari ini. Ya per hari ini ya. Dan rencana besok ya apa lusa dia akan dioperasi di rumah sakit luar negeri tersebut. Minta doanya ya. Ya. Netizen minta doanya supaya sembuh, supaya Ya. ini bisa cepat selesai. Ya, betul. Itu dioperasi, dipotong karena sudah indikasi kankernya cukup akut dan berat, gitu loh ya. Sudah ya, clear ya. Nah, itu salah satunya, banyak ya. Tentu kan kalau surat-surat dari medis itu mulai dari Pertamina ada, terus mana lagi lu rumah sakit Siloam, mana saya nggak tahu. Ya, Siloam Surabaya ada, Pertamina ada, yang di luar negeri juga ada. Dan itu sudah disampaikan ke penyidik di Polda setelah panggilan tanggal 6 sama tanggal 22 itu ya. Dan Hizbullah sebagai anaknya sudah hadir gitu ya. Jadi itu salah satu contoh tadi waktu dia masih berbaring, dia masih mengucapkan salam dengan tangan mengangkat itu. Intinya mohon doa kepada semuanya, semoga sembuh, semoga Allah memberikan yang terbaik, karena ini penyakit kanker, tidak main-main penyakitnya. Dan kalau sudah setelah dievaluasi oleh rumah sakit dinyatakan sudah oke, nggak ada masalah,
dia turun ke Jakarta, pasti dia menindaklanjuti klarifikasi tersebut. Insya Allah, saya yakin lah, apalagi soal-soal beginilah Bang Egy, pasti akan mau melakukan itu ya. Saya kira mungkin itu. Dan Bang Egy juga sudah komunikasi sudah langsung komunikasi dengan Bang Refli ya. Ya, Refli tadi Di juga prokes, mencoba prokes, ya. sudah menjelaskan beberapa hal. Telepon. Tapi poin yang saya jelaskan di Mabes Polri itu sudah cukup jelas tadi. Bagaimana prosesnya kelanjutan di Polda? Nah, kalau proses kelanjutan di Polda kan tergantung penyidik dong. Yang jelas 2 kali panggilan sudah menjelaskan surat-surat lengkap, anaknya langsung datang dan hasilnya rekam medis sudah diberikan, ya, termasuk hasil lab mungkin. Saya kira itu sudah cukup. Nah, kalau memang mau dia klarifikasi, monggo penyidik ke sana. Kan sudah ada alamat itu lengkap itu. Rumah sakitnya juga ada. Nah, tinggal tak perlu saya jelaskan di sinilah. Itu urusan penyidik internal. Saya kira mungkin itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.